Ini sih masukan berkas apa Mas, mungkin bisa diterangkan Mas? Ya. Pada hari ini saya kuasa hukum dari Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi yang disingkat dengan MAKI dan LP3HI yang merupakan kepanjangan dari Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia mengajukan permohonan pra-peradilan atas tidak sahnya penghentian penyidikan terkait perkara dugaan korupsi suap atau pungli oleh 5 oknum anggota Polri dalam penerimaan anggota Polri periode 2022 Polda Jawa Tengah. Apa Mas mungkin yang dimasukkan gugatan ini? Pada intinya sekitar bulan Juni 2022 telah dilakukan OTT, operasi tangkap tangan, tertangkap terduga 5 oknum polisi, anggota polisi dan 2 ASN yang diduga telah melakukan pungli, melakukan pungutan untuk penerimaan anggota Polri periode 2022. Namun sampai dengan sekarang per Maret 2023 belum dilakukan penyidikan pidana. Karena itu kami selaku lembaga atau pihak ketiga melakukan pengajuan permohonan pra-peradilan. Karena kami menganggap ketika operasi tertangkap tangan seharusnya berbeda dengan perkara-perkara lain yang prosesnya seharusnya lebih cepat. Bukti sudah lengkap, saksi-saksi sudah diperiksa, namun belum dilakukan penyidikan. Karena itu kami menganggap bahwa polisi telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah. Nah, salah satu upaya hukum untuk melakukan kontrol atas kinerja polisi dengan melakukan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri setempat, yaitu di Pengadilan Negeri Semarang. Terus isinya tentang itu ya, tentang mengatakan tidak sahnya itu. Iya. Penghentian penyidikannya. Tuntutan kami, Tuntutannya apa? Dalam petitumnya. agar termohon, dalam hal ini termohon yaitu Polda Jawa Tengah, agar dinyatakan telah melakukan penghentian penyidikan tidak sah dan melawan hukum. Terus yang terakhir, memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan penyidikan, menetapkan tersangka atas 5 orang oknum yang diduga terlibat menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Oh, P21. Di situ unsur pidananya Tipikor karena melakukan pemungutan. Kami menganggap bahwa oknum itu telah melakukan pelanggaran pasal 4 Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 1999. Pasal 4 berbunyi, walaupun dana pungutan itu sudah dikembalikan, tapi tetap ada unsur pidana yang harus diproses. Pasal 4 berbunyi, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagai dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Oke. Hari ini kita di PTSP sudah menerima perkara permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon atas nama MAKI, Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi, yang diwakili oleh Tuan Bundamin dan Komaryono sebagai pemohon 1, dan dari LP3HI. Ketiga itu Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia. Sebagai pemohon dan sebagai termohonnya adalah Kepolisian Daerah Jawa Tengah. perihalnya apa Pak? Perihalnya mengenai dugaan mengenai
lanjut atas terjadinya penyimpangan hukum yang dilakukan oleh oknum polisi tapi tidak lanjut ke tingkat penyidikan. Ya, ini sudah diterima, udah lengkap ya. Sudah, kita lagi periksa kelengkapannya. Kalau memang lengkap nanti diregister, kemungkinan register cara terakhir kemarin nomor 6, jadi berarti nomor 7 Kapit. Setelah itu nanti setelah dianggap lengkap dapat nomor registernya, mungkin nanti pimpinan Pak Ketua akan menunjuk hakimnya tunggal pada pra peradilan. Dan setelah hakimnya ditunjuk nanti akan menentukan hari persidangan. Mungkin paling lambat kapan Pak ini Pak untuk pra peradilan ini mungkin diumumkan kapan mulai sidang pertama? Paling lambat karena seminggu lah gitu ya. Seminggu ya. 1 minggu setelah, karena ini kan tapi memenuhi beberapa hari libur itu ya. Nah, Rabu Kamis, karena panggilannya kan harus 3 hari sebelum hari sidang harus diterima. Pak, ketika nanti sidang pra peradilannya digelar, pihak termohon bisa diwakilkan atau harus yang tersangka? Biasanya diwakili oleh kuasa hukumnya yang ada kuasa hukumnya dari bagian hukum dari Polri. sidangnya cepat ya Pak nanti 7 hari ya. Ya 7 hari. Nah, perkara peradilan kan cepat 7 hari harus sudah selesai. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.